Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani. Dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Saya ingatkan bagi Anda yang baru gabung, baru menemukan channel saya, kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe. Dan coba Anda kepoin video saya yang dulu-dulu, biar Anda paham penyembuhan saya itu bagaimana, saya sakitnya itu mengalami sensasinya itu apa saja, sudah ada di video saya, ya. Coba Anda cari, tetapi kadang itu juga saya ulang-ulang. Karena apa? Sugesti itu harus diulang-ulang biar menempel, tertanam di memori bawah sadar Anda atau di pikiran bawah sadar Anda. Begitu, ya. Setuju ya? Mungkin yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya, siapa sih Pak Suyono itu? Ya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya jelas Suyono. Ya, saya karena di kepolisian saya ada pangkat, walaupun pangkat ini apa sih artinya pangkat ya, nggak akan dibawa mati, begitu kan, begitu ya. Bribka Suyono ya, sesuai dengan profesi saya. Saya dinas di Polres Rembang, Jawa Tengah, Indonesia, dunia. Sudah. Bagi orang Rembang ya, yang kepo, alamatnya di mana Pak? Nah, saya tinggal di perumahan P. Pabri, Desa Ngotet, RT 7 RW 4. Itu jelas ya? Catat. Anak saya 3, cewek semua. Istri saya 1, cukup 1. Gitu. Simpanan? No. Itu paham ya? Nah, dari segi pendidikan saya S1, S2, S3, yaitu SD, SMP, SMA. Dan alhamdulillah di tahun 2016, akhir 2016 sampai tahun 2021 awal ya, saya itu mendapat gelar yaitu SPSI, seorang penderita psikosomatik. Dan sekarang saya alhamdulillah mendapat gelar MPSI, mantan penderita, kok geding aku, mantan penderita psikosomatis. So ya, ada yang kepo lagi? Ada umur saya? Ya, umur saya 46 tahun ya. 46 tahun bulan April nanti, 46 tahun. Sudah tua, setengah tua, tetapi jiwa saya masih muda. Karena apa? Kalau saya lihat perempuan cantik juga masih tergoda, tetapi saya tidak berusaha untuk tidak tergoda, supaya saya tidak mendapat dosa dan tidak masuk neraka, dan akhirnya saya masuk surga. Merancang kata-kata itu susah loh, makanya subscribe ya. Santai saja, kita ngobrol santai. Nah begini, itu tadi spontan loh ya, saya nggak mengkonsep loh, itu spontan tadi, karena saya cerdas, terengginas ya, dan orangnya itu apa ya, ganas, tetapi kalau sama masyarakat saya berhati emas. Oke, sesuai dengan topik kali ini ya, saya akan bedah cara saya untuk yang pertama memang mengurangi sih, tetapi di sini saya akan berusaha yaitu bagaimana cara menghilangkan kecemasan, kegelisahan. Cemas, gelisah tanpa sebab maupun ada sebab. Nah, kalau cemas, gelisah tanpa sebab, itu saya yakin psikologi Anda itu terganggu. Jiwa Anda terguncang ya, karena cemas tanpa sebab. Sudah benar-benar terguncang, sudah benar-benar terganggu, dan Anda perlu yaitu namanya konselor ya, begitu. Karena apa?
cemas kok nggak ada sebab, kok cemas saja. Nah, itu memang suatu kegoncangan jiwa yang harus dikonsultasikan dengan ahlinya, gitu ya. Itu untuk mencari kecemasan Anda itu dari mana sih, kok bisa tanpa sebab? Nggak mungkin tanpa sebab, begitu. Yang bisa mencari adalah seorang profesional, gitu ya. Saya ini apa? Saya hanya menularkan ilmu yang saya pelajari, ilmu yang saya tanamkan, saya terapkan untuk menghilangkan kegelisahan dan kecemasan saya, gitu. Nah, sekarang saya akan bahas kecemasan dengan sebab, ya. Misalkan yang pertama, kecemasan yang diakibatkan karena yang Anda lihat, begitu. Nah, ini orang dengan penderitaan sensitif psikosomatik biasanya itu cemas karena dia melihat, yang pertama, ya, mungkin melihat apa, melihat sesuatu apa, ya, dan sebagainya. Pokoknya melihatlah, nggak perlu saya terjemahkan. Nanti video ini panjang kalau saya terjemahkan. Pokoknya Anda menyimpulkan sendiri, melihat, otomatis melihat hal yang negatif, yang menakutkan. Akhirnya Anda cemas, takut, gelisah. Nah, itu. Nanti untuk pemecahannya bagaimana, solusinya bagaimana, tunggu ya, tonton sampai selesai. Gini, terus cemas karena apa yang Anda dengar. Nah, kalau cemas apa yang Anda dengar, ya tentunya Anda mendengarkan sesuatu yang negatif, yang membuat Anda ingat akan diri Anda, akan sakit Anda dan sebagainya. Misalnya mendengar ya berita duka, mendengar burung-burung atau binatang yang menjadi mitos, atau mendengar yang lain. Nah, yang dari penglihatan tadi bisa Anda melihat orang meninggal ditandu, ya, jenazahnya, melihat kuburan, melihat sebagainya, ya, melihat binatang yang menjadi mitos. Nah, itu akhirnya Anda merasa cemas. Kenapa Anda melihat itu cemas? Kenapa mendengar itu cemas? Nah, ini kesimpulan dari saya, ya, kesimpulan dari saya. Karena saat ini, dulu ya, saya menyimpulkan, karena saya kan menderita psikosomatik. Psikosomatik itu anxiety disorder dan psikosomatik itu adalah gangguan kecemasan, ya. Anxiety disorder, kecemasan berlebihan. Orang sudah menderita kecemasan berlebihan, melihat sesuatu yang menakutkan, mendengar sesuatu yang menakutkan, tentu saja cemasnya akan bertambah, begitu. Nah, cara ini untuk menghilangkan ini, makanya saya sering, yaitu namanya apa? Mengingatkan Anda, tontonan Anda. Karena apa? Makanan di jiwa Anda itu adalah apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat. Apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat nanti akhirnya menjadi apa yang Anda pikirkan. Setelah menjadi apa yang Anda pikirkan, nanti akan menjadi kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Nah, kecemasan, ketakutan, kegelisahan itu sebenarnya asalnya dari rasa was-was Anda yang dulu-dulu, ya. Pemikiran Anda yang dulu-dulu, bertahun-tahun, puluhan tahun, ya nggak terasa, dulu-dulunya nggak terasa Anda memikirkan was-was. Pokoknya Anda was-was, sering pemikir berat dan sebagainya. Itu pokoknya Anda mikir terus, mikir yang nggak enak-enak, was-was. Itu prosesnya puluhan tahun mengendap di pikiran bawah sadar Anda. Akhirnya pikiran bawah sadar Anda yang merupakan gudang jiwa, gudang-gudang dari file-file penyimpanan itu penuh. Nah, kalau gudang jiwa kita sudah penuh, yaitu akan terjadi misalnya mood swing, ya, tiba-tiba marah dan sebagainya. Itu, ya, mood swing itu. Terus misalnya begini, misalkan Anda, ya, kalau sudah merasakan itu, melihat sesuatu takut, cemas, mendengar suatu takut, cemas. Nah, sekarang kurangi hal-hal yang Anda lihat, yang Anda dengar. Nah, bagaimana bisa, Pak? Begini, sebenarnya bisa. Ini cara saya, ya, ini cara saya. Saya dulu itu, kalau di luar kan
kita nggak bisa menghindar. Apa yang kita lihat kan nggak bisa menghindar, ya atau tidak? Nggak bisa menghindar. Karena apa? Ya kita melihat. Saya kalau melihat ada burung lewat, burung gagak, itu sudah takut. Saya melihat kuburan, takut saya. Melihat ambulan jalan, takut. Atau mendengar sirenenya, melihat orang di keranda, digotong, takut saya. Nah, itu bagaimana cara saya mensiasatinya? Nah, begini. Jadi memang di luar saya tidak bisa menghindari penglihatan itu, tetapi saya tidak mau kepo. Dan apa yang saya lihat itu harus serba positif. Makanya saya sering melihat YouTube yang ada segi edukasinya, ya, atau yang lucu-lucu gitu, ya atau tidak. Nah itu, atau kadang-kadang saya melihat film kartun Upin dan Ipin, saya lihat itu terus saya melihat ceramah-ceramah agama, ya, mendengarkan murotal Al-Quran, sholawat, terus ya pokoknya mendengarkan sesuatu yang kita yakini bahwa itu adalah merupakan pahala. Begitu kita mendengarkan orang membaca Al-Quran kan dapat pahala juga. Nah, kalau orang Islam, kalau non Muslim ya silakan sesuaikan dengan agama Anda. Begitu, itu cara saya. Gitu ya. Ini belum selesai loh ya, masih banyak. Jadi jangan Anda skip dulu. Gitu. Yang penting untuk normalkan pikiran Anda dari kecemasan, kegelisahan, dari pandangan, dari penglihatan, dari pendengaran. Nah, itu caranya. Caranya itu saya. Kalau Anda punya taktik dan strategi sendiri, silakan. Karena mungkin apa yang saya ungkapkan ini, tip dari saya ini tidak cocok untuk Anda. Gitu. Jadi saya tiap hari kalau sudah pulang kerja, ya, saya di rumah, itu saya cas. Jiwa saya cas dengan tontonan saya, dengan penglihatan saya, ya, dengan pendengaran saya yang baik-baik. Begitu. Itu, ya. Nah, sekarang cemas, gelisah yang disebabkan oleh apa yang kita rasakan. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Saat ini Anda itu bisa rileks, bisa tenang itu kalau tidak merasakan sensasi, ya atau tidak? Pasti Anda begini, loh, nyatanya kalau saya nggak merasakan sensasi, pikiran saya tenang. Berarti pikiran tenang itu berasal dari apa yang kita rasakan. Iya, karena saat ini Anda menderita yang namanya psikosomatik. Tetapi dulu-dulunya yang membuat Anda kena psikosomatik, selain kalau menurut saya loh ya, selain sifat-sifat, ya, sifat, sikap dan sebagainya, itu berasal dari pikiran-pikiran kita, ya. Kecemasan kita menderita psikosomatik itu asalnya dari pikiran-pikiran kita sendiri yang akhirnya raga kita merasakan dampaknya. Begitu. Dan kalau saat ini Anda merasa tenang karena tidak merasakan sensasi, yaitu memang wajar. Gitu. Saat merasakan sensasi, cemas itu datang lagi. Nah, begini ya. Saya ini kutip dari Mas Dedi, Pemulihan Jiwa. Saat jiwa kita penuh, gudang jiwa kita penuh, pikiran bawah sadar kita penuh, ya, dia sudah nggak bisa menampung apa-apa. Memori-memori sudah penuh, dia mau menyimpan ini nggak bisa, menyimpan hal-hal yang baik sudah nggak bisa. Yang tersimpan itu hanya yang buruk-buruk saja. Ya, muntah dia akhirnya menitipkan, misalnya ke jantung, ya. Jantung, saya titip ya 2 GB saja, saya sudah penuh ini. Ya, pikiran begitu, alam bawah sadarnya begitu. Akhirnya jantung bekerja dengan tidak normal. Terus, hai paru-paru, saya titiplah 5 GB, saya sudah penuh ini, saya titip ya. Akhirnya paru-paru Anda itu terasa tidak bekerja dengan normal. Gitu. Anda hanya merasa. Terus, hai ginjal, saya titip ya 5 GB saja. Akhirnya Anda ada masalah, ya. Hai sendi, saraf, sumsum, saya titip ya 100 GB saja. Nah, makanya Anda sering pegal-pegal, capek, tidak bekerja, ya, pinggang sakit,
cenut-cenut, kedutan itu. Ini saya kutip dari Mas Dedi, yaitu pemulihan jiwa, karena saya setelah sembuh itu aktif mengikuti YouTube-nya Mas Dedi itu. Nah itu, ya itu saya kutip dari beliau ya. Saya ini nggak ngarang sendiri, saya kutip dari beliau begitu. Nggak saya tambahin, nggak saya kurangi begitu. Dan setelah saya dengarkan itu, oh emang benar, memang benar begitu. Nah kunci dari ini semua ya, kalau Anda cemas takut karena apa yang Anda rasakan, karena sensasi-sensasi itu, maka Anda harus menghilangkan sensasi itu. Tetapi di sini hambatannya, Anda susah menghilangkan sensasi ini. Bukannya susah, emang susah sih, saya nggak mau bukannya susah, memang susah ya, memang susah. Karena saya mengalami sendiri, untuk menghilangkan sensasi ini susah sekali ya. Jadi sensasi ini sebenarnya itu harus kita hadapi dulu ya, harus kita hadapi dulu, kita sesuaikan keadaan kita yang sekarang. Nah nanti akhirnya kita akan terbiasa. Orang bisa karena terbiasa. Kalau kita sudah biasa merasakan itu, ya udah, nanti akhirnya timbul cuek. Nah yang lebih penting lagi ya, untuk menghilangkan sensasi ini, Anda harus sekali-kali, bukan sekali-kali, tiap hari itu harus cas dengan mengheningkan pikiran Anda. Pikiran Anda itu harus hening, harus zoom ya, nol begitu, hening. Ada kok meditasi saya yang heningkan pikiran, itu ada, istirahatkan otak, itu ada. Nah terus tetap jaga pola makan Anda, minum air hangat ya, ya 2,5 liter lah ya begitu. Jangan kebanyakan, nanti kalau minum itu siang yang banyak, malam sedikit begitu, biar Anda tidak kencing-kencing gitu ya. Itu jadi hanya caranya itu, saya untuk menghilangkan sensasi itu memang susah. Saya dulu itu saya hadapi dulu, terus saya alihkan. Kalau datang sensasi ini saya alihkan, entah saya bagaimana, walaupun kadang itu susah, saya alihkan tetap aja masih terasa. Ya saya berusaha, saya hadapi. Ya, sakit ini harus Anda hadapi dulu, nggak bisa Anda hindari. Anda hadapi dulu. Ya, nanti Anda akan terbiasa. Kalau Anda sudah terbiasa, nanti akhirnya Anda bisa menyesuaikan dengan keadaan Anda. Nah, tentunya di sini ada ikhtiar yang lain, ya, berobat. Kalau Anda pusing, bantu obat. Kalau perut Anda asam lambungnya naik, panas, bantu obat dulu, ya. Jangan takut minum obat. Bahan kimia, Pak? Iya, bahan kimia. Yang Anda makan itu sudah terkontaminasi dengan bahan kimia, loh. Beras, sayur-sayuran, jangan salah begitu. Kita punya organ hati yang bisa menetralkan itu ya. Nah makanya makanlah itu makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, jangan asal makan gitu ya. Itu. Nah kalau Anda minum obat, minum airlah yang banyak begitu ya. Jadi jangan takut. Jadi apa-apa itu jangan ngeluh. Kalau memang nggak terkendali, minum obat. Saya dulu begitu. Kalau pusing, kok nggak sembuh-sembuh, saya minum obat. Sampai sekarang, kalau saya merasakan pusing, ya saya biarkan dulu. Kalau 3 hari nggak reda, saya minum obat. Akhirnya sembuh, gitu. Ya, itu walaupun jarang. Sekarang jarang. Kalau dulu sering pusing, gitu. Nah itu Anda harus selalu heningkan pikiran, istirahatkan otak Anda. Otak Anda itu bekerja terus ya. Tidur pun pikiran bawah sadar Anda itu masih bekerja gitu. Makanya perlu dimanjakan, perlu diistirahatkan ya. Katanya pikiran bawah sadar nggak bisa istirahat, Pak, bekerja terus. Kita manjakan ya. Pikiran sadar kita heningkan, pikiran bawah sadar kita manjakan, kita heningkan gitu ya. Itu sebenarnya solusi dari saya untuk menghilangkan kecemasan ya. Dan ingat, kalau Anda cemas karena apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, batasi penglihatan Anda, pendengaran Anda, batasi pada hal-hal yang negatif. Kalau Anda merasakan karena cemas karena Anda merasakan sensasi, ya tentunya sensasi itu harus Anda hilangkan. Tetapi ini kendalanya adalah gimana menghilangkan sensasi ini. Kalau tiap hari datang, hadapi ya, hadapi, sesuaikan dengan keadaan Anda, terbiasakan dulu ya. Nanti lama kelamaan hilang tanpa Anda sadari loh.
Saya berani begini karena saya mengalami, ya. Saya nggak menanti-nanti dulu kapan hilang kapan. Saya nggak mau itu. Setelah saya tahu ilmunya, akhirnya hilang sendiri tanpa saya sadari, begitu. Contohnya sempoyongan, kelayangan, sensasi mau pingsan, terus serasa di dunia lain, serasa bukan diri sendiri, itu hilang tanpa saya sadari, begitu, terlupakan, gitu ya. Semoga Anda paham. Jadi sering-sering istirahatkan otak Anda, heningkan pikiran Anda dengan meditasi, relaksasi, lakukan olah nafas, olah rasa, olahraga, gitu. Olahraga tidak harus berlari-lari, jalan kaki, pelenturan saraf, semua ada di video saya, pelenturan saraf itu. Napas Anda kalau tidak plong, ada terapinya di video saya, silakan Anda ikuti. Ini saya bahas dari cemas, gelisah, takut dulu ya. Cemas, gelisah, takut. Nanti step by step saya akan membuat video mulai dari sensasi, satu sensasi ya, karena ada masukan dari subscriber saya untuk membuat video itu ya. Nanti akan saya buat itu satu demi satu, itu biar Anda paham nanti. Maka ikuti saja, ikuti terus video saya, karena saya tidak akan berbohong pada Anda ya. Saya tidak mau berbohong sama Anda, gitu. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.